Terima kasih. Objek permohonan ini adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus pukul 22:40 waktu Indonesia Timur. Mengenai kewenangan Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Akwo. Terkait dengan tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 157 junto pasal 7 ayat 2 PMK nomor 3, pengajuan permohonan kami karena penetapannya di tanggal 20 Agustus, kami mengajukan permohonan ke Mahkamah itu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus. Sehingga permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya mengenai kedudukan hukum pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan SK nomor 40 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon, kemudian SK nomor 41 tentang penetapan nomor urut pasangan calon. Berdasarkan data jumlah kependudukan semester 1 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil, jumlah penduduk Papua itu sebesar 93.447. Nah, total suara sah berdasarkan SK KPU nomor 640 itu sebesar 515.500 suara. Ambang batas untuk mengajukan perselisihan ke Mahkamah sebesar 10.310 suara. Selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 4.134 suara atau setara dengan 0,8%. Nah, sedangkan ambang batasnya 10.310 suara, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akwo. Masuk ke persoalan penetapan hasil, menurut termohon, perolehan hasil pasangan calon nomor urut 1 Ben Hur Tomimano dan Dr. Konstan Karma itu sebesar 255.683 suara, dan pasangan calon nomor urut 2 Matius Fahiri SIK dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen itu sebesar 259.817 suara. Total suara sah 515.500 suara. Selisih presentasinya tadi yang mulia 0,8% atau 4.134 suara. Sedangkan menurut pemohon, perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah 246.418 suara untuk pasangan calon nomor urut 1, dan untuk pasangan calon nomor urut 2 sebesar 245.528 suara, dengan total suara sah sebesar 491.946 suara. Hal ini didasarkan pada beberapa hal yang sudah akan kami uraikan dalam pokok permohonan ini. Ada penambahan dan pengurangan suara yang terjadi di 30 TPS yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dan tingkat partisipasi di atas 100% yang tersebar di 62 TPS. Di Kabupaten Jayapura itu di
Distrik Kaure ada di 3 TPS berdasarkan formulir C hasil di TPS 13 penambahan suara pasangan calon nomor urut 2 itu berdasarkan dokumen C hasil di TPS 13 164 suara, namun berdasarkan dokumen D hasil distrik maupun kabupaten itu bertambah menjadi 358 suara. Ada penambahan ada penambahan sejumlah 194 suara. Kemudian di TPS 14 distrik Kaure Kampung Lapua berdasarkan dokumen C hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 372 suara, dan di D hasil itu 361 suara, ada penambahan 289 suara. Kemudian di TPS 17 masih di distrik yang sama dan di kampung yang sama, berdasarkan dokumen C hasil dokumen perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 itu sebesar 253, di D hasil berubah menjadi 259 suara, ada penambahan sekitar 6 suara. Kemudian untuk tingkat partisipasi di atas 100% itu terjadi di distrik Sentani di TPS 31. Total partisipasi itu 101,96%. Padahal Provinsi Papua ini bukanlah provinsi yang menggunakan sistem noken dalam pemilihannya. Kemudian itu juga terjadi di distrik Sentani di kampung Ilvele, itu di TPS 3 tingkat partisipasinya 100,91%. Next. Untuk Kabupaten Yapen, pengurangan suara pemohon terjadi di 7 TPS, yakni di distrik Yapen Barat terjadi di 4 kampung, kemudian di distrik Teluk Ampimoy dan distrik Raimbawi. Di Yapen Barat di kampung Ansus TPS 2, suara pemohon yang tadinya berdasarkan dokumen C hasil itu 171, di dokumen D hasil baik distrik maupun kabupaten menjadi 170, berkurang 1 suara. Kemudian masih di distrik Yapen Barat, kampung Papuama TPS 002, perolehan suara pemohon dari 153 di C hasil kemudian berubah menjadi 152 di D hasil distrik maupun D hasil kabupaten. Jadi terjadi pengurangan 1 suara. Di TPS 001 Kampung Sasawa masih di distrik Yapen Barat, perolehan suara pemohon yang tadinya di C hasil berjumlah 63 suara kemudian berkurang menjadi 61 suara di dokumen D hasil distrik provinsi, kabupaten maupun provinsi, berkurang 2 suara. Di Kampung Webi TPS 001 dari 177 di C hasil berkurang menjadi 176 di D hasil, berkurang 1 suara. Kemudian untuk distrik Yapen Barat itu terakhir di Kampung Yenusi Marau TPS 001, perolehan suara pemohon yang tadinya 139 di C hasil berkurang menjadi 129. Terjadi pengurangan 10 suara. Kemudian untuk distrik Teluk Ampimoy di Kampung Siromi TPS 001, suara pemohon yang sebelumnya 56 di C hasil berubah menjadi 55 di formulir D hasil, berkurang 1 suara. Di distrik Raimbawi Kampung Barawai di TPS 001 49 di formulir C hasil, di D hasil tersisa 2 suara, hilang 47 suara.
Adapun penambahan suara paslon nomor urut 2 itu sebanyak 490 suara yang terjadi di 13 TPS di distrik Yapen Barat, terjadi di Kampung Marau, Natabui, Nui, Wiora, Papuama. Papuama ada di TPS 1 dan TPS 2, kemudian di Kampung Webi di TPS 1, Woi Wani TPS 1, dan Yenusi Marau di TPS 1. Di Kampung Marau TPS 1, perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang tadinya 216 suara, di hasil berubah menjadi 218 suara, bertambah 2 suara. TPS 1 Kampung Natabui dari 175 yang di C hasil berubah menjadi 177 di formulir D hasil. Kemudian di Kampung Nui Wiora di TPS 1 155 di C hasil berubah menjadi 157 di dokumen D hasil. Di TPS 1 Kampung Papuama dari 153 berubah menjadi 155, ada bertambah 2 suara. Kemudian di TPS 2 Kampung Papuama dari 189 suara yang tercantum dalam formulir C hasil itu bertambah menjadi 191 di formulir D hasil, ada penambahan 2 suara. Di Kampung Webi sama, masih penambahan 2 suara di TPS 1 dari 149 menjadi 151 suara. Kemudian di Kampung Woi Wani 212 menjadi di TPS 1 dari 212 suara berubah menjadi 249 suara. Ada penambahan sekitar 37 suara. Terakhir untuk distrik Yapen Barat di Kampung Yenusi Marau TPS 1, perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 berdasarkan dokumen C hasil sejumlah 75 suara, berubah di dokumen D hasil menjadi 90 suara, ada penambahan 15%. Di distrik POM Kampung POM 1 TPS 1, penambahan suara paslon nomor urut 2 dari 112 yang tertera di form C hasil berubah menjadi 412 suara, ada penambahan 300 suara. Kemudian di distrik Raimbawi Kampung Barawai TPS 1 dari 113 suara dalam formulir C hasil berubah menjadi 160 suara di formulir D hasil, artinya ada penambahan 47 suara. Kampung Kororompui di TPS 1 dari 57 suara bertambah menjadi 127 suara, ada penambahan 70 suara. Kemudian di distrik Wonawa Kampung Aibondeni TPS 1 dari 70 suara di formulir C hasil bertambah 3 suara, di formulir D hasil itu sudah menjadi 73 suara. Hai Horei, Kampung Hai Horei TPS 1 dari 151 suara menjadi 157 suara, ada penambahan 6 suara. Itu untuk penambahan suara paslon nomor urut 2. Adapun di Kepulauan Yapen sendiri, tingkat partisipasi di atas 100% itu terjadi di 7 TPS, yakni TPS 001 distrik Kosiwo, Ramangkurangi, kemudian di Yapen Utara di Kampung Dorei Manona itu TPS 001, kemudian di distrik Kepulauan Ambai Kampung Marawi TPS 001, distrik Windesi Kampung Asai di TPS 001, masih di distrik yang sama di Kampung Windesi TPS 001, kemudian di distrik Pulau Kurudu, Kampung Kurudu, dan terakhir itu di distrik Nusawani, Kampung Parea. Next. Ini mungkin bisa disederhanakan ya, halo kuasa hukum. Disederhanakan kalau ini semua disebut nanti dalil-dalil lain tidak bisa diuraikan. Jadi cukup
Nah, ini kan waktunya sudah tinggal 15 menit ini. Silakan. Ya, baik Yang Mulia. Itu jadi pola yang terjadi ada penambahan dan pengurangan sebagaimana telah kami sampaikan baik di permohonan maupun di PPT ini. Ya. Partisipasi di atas 100% ini tentu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 304 garing PHPU titik Gub garing angka Romawi 23 garing 2025 di mana dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya menyatakan bahwa DPT yang seharusnya digunakan adalah DPT dalam pemilihan 27 November 2024. Artinya tingkat partisipasi di atas 100% ini juga ada dugaan pengkondisian data pemilih di situ. Kenapa? Karena berdasarkan hasil pencermatan KPU provinsi yang dilakukan pasca putusan MK ini dalam rangka pelaksanaan PSPU, ada pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi pemilih. Dia menjadi TMS itu karena ada dua faktor. Beralih status menjadi anggota TNI Polri dan ada yang meninggal dunia. Sebarannya itu ada sudah kami paparkan di slide kami yang ke-14, di slide ke-14 soal sebaran jumlah pemilih yang sudah TMS itu tersebar di seluruh kabupaten kota dan total dari jumlah yang menjadi anggota Polri ada 206, kemudian TNI 1, TNI AL 1, TNI AU 1. Artinya dengan asumsi ini ada pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat di TPS. Menjadi aneh ketika ada TPS yang tingkat partisipasinya di atas 100% yang tersebar di 62 TPS yang kami dalilkan. Kemudian terkait dengan kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor yang mulia, ada 5 TPS di distrik Biak Kota yang sebelumnya dalam proses rekapitulasi di tingkat distrik tersisa 5 TPS sebagaimana yang kami dalilkan dalam permohonan kami. Kejadian luar biasa yang terjadi itu pada saat rekapitulasi di tingkat TPS di tingkat distrik Biak Kota tersisa 5 TPS. Karena ada perselisihan data sesuai ketentuan PKPU 18/2024 pasal 14 memang dimungkinkan untuk dilakukan penghitungan ulang di tingkat distrik dengan membuka kotak. Namun yang terjadi, pembukaan kotak itu setelah dihitung ulang, yang seharusnya dihitung ulang itu adalah perolehan surat suara sah, surat suara yang tidak terpakai atau rusak itu tidak boleh lagi dihitung. Yang terjadi di Kabupaten Biak, di distrik Biak Kota, di 5 TPS itu surat suara yang tidak terpakai pun dihitung sebagai surat suara dan seluruh perolehannya itu menjadi perolehan suara paslon nomor urut 2. Dan yang aneh lagi, perolehan suara hasil penghitungan ulang yang dilakukan di distrik kota tersebut kemudian dituangkan dalam formulir C hasil baru. Padahal sesuai ketentuan PKPU
18/2024 di pasal 14 ayat 3, hasil penghitungan ulang itu dicantumkan dalam formulir kejadian khusus. Sehingga menjadi pertanyaan kami, dari mana formulir C hasil baru yang diadakan oleh PPD melalui KPU Kabupaten Biak Numfor? Ini menjadi pertanyaan karena tidak dibenarkan oleh mereka untuk mencetak dokumen itu lebih dari satu. Oke, waktunya tinggal 8 menit, Pak. Lanjut, ini sudah kita lihat. Selanjutnya, Nanti terkait kita periksa. dengan TSM saya kembalikan ke Pak Bahar. Silakan. Baik, izin Yang Mulia, saya melanjutkan. Terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif menurut kami, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Pertama adalah adanya intervensi dari pejabat negara, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Hadali yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar, di mana secara rutin berkunjung ke Papua dalam tahapan pelaksanaan kampanye. Ada beberapa yang kami sampaikan ini. Pertama adalah hadir dalam Rapimda Partai Golkar. Dalam pernyataannya mengatakan bahwa polisi sama jaksa bisa dibicarakan baik-baik ya. Pernyataan ini terbukti dengan keterlibatan oknum polisi dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara baik di TPS, PPD hingga KPU Provinsi Papua. Yang kedua adalah pada saat pelaksanaan jalan santai 31 Mei 2025, Menteri Bahlil juga menyampaikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2. Lalu yang ketiga, Menteri Bahlil juga memanfaatkan program listrik desa yang pada bulan Juli BI berkunjung secara rutin ke 4 kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Sarmi, Supiori, Yapen, dan Waropen. Yang berikutnya yaitu menjelang 1 bulan pelaksanaan PSU Pilgub Papua, terjadi pergantian PJ Gubernur Papua. Dan PJ Gubernur Papua dalam beberapa kesempatan memberikan dukungan sebagaimana dalil-dalil yang kami sampaikan, baik dalam bentuk sosialisasi, dan itu dilaksanakan di hari tenang 3 hari menjelang pemungutan suara, dan juga memimpin apel di Pemda Kota Jayapura, dan dengan bahasa bahwa kalau pilkada sukses maka akan terpilih pemimpin kita, imam kita, gubernur kita, dan seterusnya, yang mengarah kepada salah satu kriteria pasangan calon. Selanjutnya, ketidaknetralan Bupati Kerom. Bupati Kerom, Peter Gusbage, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 bertempat di distrik Senggi mengundang 3 kepala distrik dan seterusnya untuk melakukan sosialisasi pembentukan distrik kampung yang pada pokoknya mengarahkan kepala kampung, kepala distrik untuk memilih dengan bahasa diantaranya. Pusatnya harus 1 garis, searah. Bupati bicara, gubernur di atas harus 1 garis. Kalau gubernur di atas garisnya berbeda, dan seterusnya. Sebagaimana yang kami dalilkan pada halaman 73 sampai dengan halaman 77. Dugaan pelanggaran netralitas Bupati Kerom ini sebagai pejabat daerah, tindakan yang dilakukan Bupati Kerom memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif dalam mempengaruhi perolehan suara di 3 distrik, sehingga pemohon mengalami kekalahan di wilayah di mana dilakukan intervensi politik itu. Yang berikut adalah oknum polisi tidak netral di PSU Pilgub Papua. Ada beberapa poin yang kami masukkan dalam dalil kami, yaitu oknum polisi memasuki TPS dalam pemungutan suara, mempengaruhi pilihan pemilih, melakukan intimidasi kepada penyelenggara, memobilisasi pemilih, bekerja sama dengan penyelenggara, membawa persenjataan lengkap pada saat rekapitulasi distrik, melakukan money politik, bekerja sama dengan tim kampanye tertentu, membatasi jumlah pengunjung dalam rapat pleno rekapitulasi yang terbuka untuk umum. Hal-hal ini sebagaimana diatur di dalam undang-undang, namun juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah untuk menegaskan netralitas aparat keamanan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Yang berikut yaitu adanya tuntutan demonstrasi dari masyarakat untuk menjaga netralitas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pihak oknum kepolisian yang mengintervensi jalannya proses pemilu,
PJ Gubernur Papua yang dilakukan oleh masyarakat 2 kali, baik menjelang pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara. Dan untuk menutup dalil terstruktur sistematis dan masif ini juga diperkuat oleh temuan Komnas HAM Perwakilan Papua dengan sejumlah pelanggaran yang terjadi di kabupaten kota yang terstruktur, sistematif, dan masif yang telah kami dalilkan dalam halaman 103 sampai dengan halaman 105. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Petitum. Petitum. Itu yang mulia. Silakan. Berdasarkan dalil-dalil pemohon di atas, pemohon dengan segala hormat memohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22:40 waktu Indonesia Timur sepanjang perolehan suara di TPS dan kampung sebanyak 92 TPS dianggap dibacakan. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 1 Dr. Ranus Ben Hortomimano MM dan DRH Konstan Karma sebesar 246.418 suara, pasangan calon nomor urut 2 245.528 suara, total suara sah 491.946 suara. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini atau setidak-tidaknya 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22:40 waktu Indonesia Timur sepanjang perolehan suara di 92 TPS dianggap dibacakan. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon pada TPS-TPS berikut dianggap dibacakan. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut dianggap dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan ini diajukan atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan terima kasih. Terima kasih.